Om Swastiastu. Selamat petang umat sedharma sekalian. Berbahagia sekali hari ini kita dapat bertemu dalam acara Mimbar Agama Hindu Dharma Widya. Semoga dalam kesempatan ini umat sedharma semuanya senantiasa berada dalam keadaan yang sehat dan tidak kurang suatu apapun. Umat sedharma yang saya muliakan, baru saja kita telah melewatkan malam yang meriah dalam menyambut pergantian tahun menuju tahun 2016. Harapan kita tentunya semoga tahun 2016 ini memberikan kebaikan, kedamaian, kesejahteraan, dan kesentosaan yang lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya kepada kita semua. Tentunya harapan-harapan kita hendaknya pula dibarengi dengan usaha dan kerja yang baik pula, serta tidak lupa untuk senantiasa eling dan berbakti kepada ide Sang Yang Widiwasa. Umat sedharma yang berbahagia, dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin menceritakan sebuah kisah yang saya petikkan dari kitab Pancatantra. Marilah kita simak bersama-sama dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Dahulu kala, di sebuah desa, tinggallah seorang Brahmana yang baik hati dan sederhana. Seorang Brahmana adalah orang yang wajib untuk melaksanakan pemujaan dan berhak memperoleh daksina dan juga dana punya. Pada suatu hari, sang Brahmana pergi menuju desa tetangga untuk melaksanakan pemujaan di sebuah keluarga yang menyelenggarakan upacara yadnya. Setelah sang Brahmana selesai melaksanakan tugasnya, ia memperoleh hadiah berupa seekor kambing. Sang Brahmana pun pulang dengan hati yang gembira. Alangkah beruntungnya aku mendapatkan seekor kambing yang gemuk dan sehat. Anak dan istriku pasti sangat gembira melihatnya. Sebaiknya aku segera pulang dan memberikan kambing ini pada istri dan anakku. Demikian gumam sang Brahmana. Kambing itu lantas diikat keempat kakinya, lalu dipanggulnya di atas pundak. Sang Brahmana pun pulang dengan hati yang gembira. Dalam perjalanannya, sang Brahmana tidak menyadari bahwa dirinya tengah diintai dan diawasi oleh 3 orang penjahat. Ketiga penjahat itu terlihat begitu tertarik dengan kambing yang dibawa oleh sang Brahmana. Hei kawan, coba kalian perhatikan kambing yang dipanggul oleh Brahmana itu. Alangkah sehat dan gemuknya. Pasti dagingnya terasa sangat lezat. Aku jadi sangat ingin merampasnya. Demikian kata penjahat yang pertama. Penjahat yang kedua pun menimpali. Benar katamu itu. Kalau kita dapat memperoleh kambing itu, tentu kita bertiga akan makan besar nanti malam. Penjahat yang ketiga lalu menarik lengan kedua kawannya, lantas ia membisikkan sesuatu. Aku punya rencana yang bagus, kawan. Sebaiknya kalian dengarkan dan segera kita laksanakan. Ketiga penjahat itu lantas berbisik-bisik mengatur rencana
agar bisa memperoleh kambing yang dibawa oleh sang Brahmana. Setelah paham dengan rencananya, ketiga penjahat itu pun berlari secara sembunyi-sembunyi menuju arah jalan yang akan dilalui oleh sang Brahmana. Dalam perjalanannya, sang Brahmana berpapasan dengan penjahat yang pertama. Penjahat pertama tampak terkejut melihat ke arah sang Brahmana. Matanya tampak terbelalak, seolah tak percaya apa yang dilihatnya. "Ya Tuhan, apakah benar yang kulihat ini? Wahai Brahmana, engkau adalah orang suci. Mengapa orang suci seperti Anda memikul seekor anjing yang kotor seperti itu?" "Apa katamu? Seekor anjing? Tidakkah engkau lihat bahwa ini seekor kambing? Apakah matamu itu buta?" "Tidak, sama sekali tidak, wahai Brahmana yang mulia. Hamba tidak buta. Tapi hamba benar-benar melihat bahwa yang Anda panggul itu adalah seekor anjing, bukan kambing." "Kamu jangan mempermainkanku, anak muda. Ini bukan anjing, ini adalah kambing. Aduh, maafkan hamba, wahai Brahmana yang mulia. Baiklah, hamba mohon maaf jika dirasa hamba ini salah. Tetapi dalam pandangan hamba, bahwa itu adalah seekor anjing. Dan menurut hamba, tidak pantas seorang Brahmana memanggul seekor anjing di bahunya. Itu tentu sangat mencemarkan kesucian tuanku Brahmana. Kalau begitu, hamba mohon permisi saja. Maafkanlah hamba, wahai Brahmana." Penjahat pertama pun berlalu pergi. Sang Brahmana pun melanjutkan perjalanannya kembali. Dalam perjalanannya, sang Brahmana berpapasan dengan penjahat yang kedua. "Astaga, Tuan Brahmana, mengapa Tuan memanggul seekor anak sapi yang telah mati? Tidakkah itu akan mempermalukan diri Tuan dan mencemari kesucian Tuan?" Demikian kata penjahat yang kedua. "Seekor anak sapi mati katamu? Tidakkah engkau bisa melihat bahwa yang kubawa ini adalah seekor kambing yang masih hidup? Tapi dalam penglihatan hamba, itu benar-benar seekor anak sapi yang telah mati. Janganlah marah kepadaku, Tuan Brahmana. Tapi menurutku sangat tidak pantas seorang Brahmana suci seperti Anda memanggul bangkai binatang. Tapi jika Tuan Brahmana tidak percaya, ya terserah Tuan saja. Hamba tidak ada kepentingan apa-apa." Penjahat yang kedua pun berlalu pergi, meninggalkan sang Brahmana yang terheran-heran dan seakan tak habis pikir dengan kata-kata orang yang berpapasan dengannya. Sang Brahmana pun bergegas melanjutkan perjalanannya pulang. Beberapa lama berjalan, tiba-tiba dari pinggir jalan ada seseorang yang memanggilnya. Orang itu ternyata tak lain adalah penjahat yang ketiga. "Wahai Tuan Brahmana, kenapa Tuan memanggul keledai yang kotor seperti itu? Cepat turunkan, sebelum ada orang lain yang melihat Tuan. Itu sangat memalukan." Sang Brahmana merasa ada yang tidak beres dengan dirinya dan juga binatang yang dipanggulnya. Dalam hatinya ia berkata, "Binatang apakah yang kubawa ini? Sudah 3 orang yang berpapasan denganku. Ketiganya mengatakan ini binatang yang berbeda. Jangan-jangan ini binatang siluman." Sang Brahmana tiba-tiba merasa ketakutan dan melemparkan kambing yang dibawanya ke semak-semak. Setelah itu, ia pun berlari pulang ke rumahnya.
Ternyata inilah siasat licik ketiga penjahat itu. Mereka pun tertawa-tawa gembira sambil mengambil kambing sang Brahmana dari semak-semak. Benar-benar kita akan pesta pora nanti malam. Daging kambing memang lesat, kata penjahat yang satunya. Dasar Brahmana bodoh, kata temannya menimpali. Ketiga penjahat itu pun membawa kambing sang Brahmana dengan gembira, lalu bergegas pergi meninggalkan tempat itu. Umat sedharma yang mulia, setelah kita bersama-sama menyimak cerita tadi, dapatlah sekiranya kita kemukakan pandangan sebagai berikut. Hendaknya lah setiap orang itu tahu dan paham akan apa yang diperbuatnya. Hendaknya pula setiap perbuatan itu disandarkan pada keyakinan akan kebenaran. Bahkan seorang Brahmana sekalipun yang tidak mampu menjaga keteguhan keyakinannya pada kebenaran tidak akan memperoleh kebahagiaan. Umat sedharma sekalian, satu catatan yang perlu digarisbawahi dalam hal ini adalah bahwa kebenaran itu tiada lain adalah ide Sang Hyang Widi. Kebenaran itu tiada lain adalah dharma. Kebenaran dalam hal ini bukanlah kehendak hati yang dilandasi oleh ego pribadi. Dalam kitab suci Bhagavad Gita bab 4 sloka 39 disebutkan, ia yang memiliki kepercayaan, pengabdi, dan menguasai panca inderanya akan memperoleh ilmu pengetahuan. Dengan memiliki ilmu pengetahuan, ia akan menemui kedamaian abadi. Umat sedharma yang mulia, demikianlah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan saya mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Sarve Bhavantu Sukhena, semoga semuanya memperoleh kebahagiaan. Om Shanti Shanti Shanti. Om